Hai teman-teman, di sini adakah yang memiliki usaha UMKM? Apakah teman-teman sudah bisa menghitung pajaknya? Halo semua, kembali lagi di channel Kalian Pun Bisa. Di sini kita akan membahas mengenai pajak final bagi UMKM yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Sebelumnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum. Jadi di channel ini kita akan membahas hal-hal mengenai tutorial dan juga ada materi kuliah juga. Sebelum masuk ke cara perhitungan, kita kenali dulu apa subjek pajaknya atau siapa subjek pajaknya. Ya, subjek pajak itu adalah orang yang dikenakan pajak. Nah, ada orang pribadi, kemudian ada badan usaha. Di sini ada jangka waktu yang berbeda-beda. Maksudnya jangka waktu ini adalah ketika melewati jangka waktu ini, maka subjek pajak tersebut harus menggunakan pembukuan dan menggunakan tarif umum gitu. Jadi yang dibahas di sini adalah tarif pajak final untuk yang masih termasuk dalam jangka waktu tersebut. Jadi untuk orang pribadi jangka waktunya 7 tahun, badan usaha PT 3 tahun, CV firma koperasi jangka waktu 4 tahun. Nah, jangka waktu itu dihitung untuk WP lama sejak tahun pajak PP berlaku dan WP baru sejak tahun pajak terdaftar. Nah, ada beberapa WP, kategori WP yang tidak dikenai PP 23 tahun 2018 ini. Yang pertama adalah WP yang memilih untuk dikenai PPh pasal 17 atau PPh tarif umum. Ya, jadi misalnya saya UMKM, tarifnya peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Ya, namun saya memilih untuk melakukan pembukuan dan menggunakan tarif umum PPh pasal 17 gitu. Misalnya saya berbentuk orang pribadi, maka tarif pasal 17-nya adalah progresif ya, 0 sampai 50, 50 sampai 250 dan seterusnya. Silahkan refer ke PPh pasal 17. Gitu. Ketika saya memilih untuk dikenai menggunakan PPh pasal 17, maka saya tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018. Yang kedua adalah WP badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 tahun 2010. Jadi fasilitas PPh pasal 31A itu ada fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50%-nya. Nah, itu untuk WP badan yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar gitu. Jadi yang termasuk cakupan dalam UMKM PPh final PP 23 tahun 2018 adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah BUT atau bentuk usaha tetap, dan yang keempat adalah CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dan yang kelima adalah jasa keahlian tertentu seperti pengacara, akuntan, notaris, pemusik, penyanyi, dan lain-lain. Kemudian objeknya adalah penghasilan dari usaha. Usaha ini antara lain usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko, kios, kelontong, pakaian elektronik, bengkel, penjahit, warung rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Kemudian ada peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar setahun seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian omset ditotal dari seluruh gerai atau outlet baik pusat maupun cabang. Nah, untuk kategori peredaran bruto tertentu adalah jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi akumulasi dari pusat maupun cabang. Kemudian dalam hal WPOP suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, atau istri yang menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Nah, yang bukan objek itu apa saja? Ada penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, misalnya dokter, advokat, akuntan, notaris, dan seterusnya, itu tidak boleh menggunakan PP 23 tahun 2018. Kemudian penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang dikenai PPh final seperti sewa rumah, jasa konstruksi, itu tidak boleh pakai PPh
PP 23 tahun 2018. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, untuk pelunasannya itu kita bisa setor sendiri maupun dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut gitu. Yang WP mengajukan surat keterangan ke KPP bahwa dia telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, berikut adalah contoh kasusnya ya. Jadi Ibu Maya adalah seorang pedagang pakaian bayi dengan berjualan secara online di marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Omset Ibu Maya pada Januari 2020 adalah 16 juta. Berikut perhitungannya. Jadi kita asumsikan bahwa Ibu Maya ini masuk ke dalam kategori UMKM ya, karena dengan asumsi rata-rata per bulannya 16 juta dikalikan 12, maka itu tidak mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun. Jadi diperbolehkan menggunakan PPh final UMKM PP 23 tahun 2018. Rumusnya adalah omset per bulan langsung dikalikan tarif PPh final. Jadi tarif PPh final PP 23 2018 ini adalah sebesar 0,5% dari omset. 0,5% dari 16 juta adalah 80.000. Nah, ini berlaku mulai bulan Juli 2018. Sebelumnya menggunakan PP 46 tahun 2013 ya, itu tarifnya adalah 1%, tapi yang mulai Juli 2018 tarifnya adalah 0,5%. Jadi 80.000 inilah yang harus dibayarkan oleh Ibu Maya, yang dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, yaitu 15 Februari tahun 2020. Ya, perhitungan omset ini dilakukan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Demikianlah penjelasan mengenai pajak final UMKM yang diatur dalam PP 23 tahun 2018. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menghitung pajak dari usaha yang dimiliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.